Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Melia Putri dengan NIM F121230079. Saya dari program studi S1 Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dinamik lempeng tektonik. Sebelumnya, apa sih lempeng tektonik tersebut? Lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan adanya fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Akibat dari proses tersebut yang akan merubah dari kenampakan permukaan bumi. Nah, selanjutnya, apa saja sih proses dari lempeng tektonik tersebut? Nah, prosesnya itu ada 3. Yang pertama ada convection mantles, dan yang kedua ada gravitational sliding, dan yang ketiga ada mantle plumes. Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada convection mantle. Mantel memanas akibat peluruhan radioaktif dan akibat pemanasan dari bawah oleh inti bumi. Yang kedua, gravitational sliding, itu menyebabkan lempeng tergelincir jauh dari pusat zona pemekaran beberapa sentimeter per tahun, seperti kereta luncur yang meluncur menuruni bukit salju. Yang ketiga, mantle plumes adalah kolom panas yang naik dari dalam mantel. Proses ini terjadi karena batuan pada beberapa bagian dari mantel lebih panas dan lebih ringan dari bagian sekitarnya di mantel. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini proses pembentukan muka bumi dari dalam disebut juga dengan proses endogen. Ini nih, kita bisa lihat salah satu proses utama pembentukan gunung adalah pergerakan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng tektonik bertabrakan, keduanya akan saling mendorong dan mengangkat lapisan batuan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terbentuknya gunung-gunung yang tinggi dan terjal, seperti yang terlihat pada pegunungan Himalaya. Selanjutnya adalah gempa bumi. Ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada vulkanisme, yang proses terjadinya merupakan dari aktivitas tektonisme. Tektonisme yang dari pergerakan, lipatan, patahan, dan pengangkatan kerak bumi. Teman-teman juga bisa lihat pada gambar berikut, ini merupakan pengaturan lempeng tektonik dari jenis-jenis vulkanisme yang umum. Selanjutnya, mari kita lihat jenis-jenis gerakan lempeng. Yang pertama ada divergen, yaitu dua lempeng bergerak menjauh. Akibat perpecahan litosfer, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut. Pada lempeng benua, dia akan membentuk lembah dan juga batuan cair dari mantel meletus di sepanjang celah, membentuk kerak baru. Gempa bumi yang terjadi di sepanjang zona ini yang disebut pusat penyebaran relatif kecil. Dan yang kedua ada konvergen. Dua lempeng yang saling mendekat akibat perbedaan kepadatan, salah satu lempeng akan tertancap ke bawah dan masuk ke bawah lempeng lainnya, dan dia akan membentuk pegunungan lipatan. Dan yang terakhir ada transform, di mana gerakan lempeng transformasi dapat berupa sinistral atau dekstral. Sinistral, gerakan lempeng ke kiri dari sisi yang berlawanan dengan pengamat. Sedangkan dekstral, gerakan lempeng ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Sekarang mari kita lihat dampak gerakan lempeng tektonik. Yang pertama ada perubahan geografis. Pergerakan lempeng bumi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan geografis di setiap benua. Lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi selalu bergerak dan menyebabkan berbagai bentuk geografis. Misalnya, tabrakan antar lempeng dapat membentuk pegunungan besar seperti pegunungan Himalaya di Asia. Dan yang kedua ada bencana alam. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Gempa bumi dapat terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik. Dan Indonesia merupakan negara yang rawan gempa bumi kecuali Kalimantan. Gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal yang terjadi di jalur pertemuan lempeng di laut berpotensi menimbulkan tsunami. Dan tsunami, pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan tsunami karena dia memicu pergeseran air secara tiba-tiba. Pergeseran ini menghasilkan gelombang besar yang bergerak cepat dan dapat menghantam pesisir. Nah, sekarang mari kita lihat letusan gunung api. Proses terjadinya letusan gunung api itu diakibatkan oleh lempeng tektonik menekuk ke bawah, batuan pada lempeng ikut menekuk dan menyatu dengan magma. Magma naik menuju ke permukaan
Keseimbangan dalam dapur magma terganggu dan magma akan tumpah karena injeksi magma baru. Pendinginan magma menghasilkan kristalisasi yang menciptakan ketidakseimbangan sehingga terjadinya letusan gunung api. Dan yang ketiga, ada kehidupan manusia. Pergerakan lempeng tektonik berdampak luas pada kehidupan manusia, baik dalam hal bencana alam maupun pembentukan geologi dan ekologi. Dampak negatif dapat berupa gempa bumi, erosi dan longsor, dan juga letusan gunung berapi dan tsunami. Akan tetapi, dampak gerakan lempeng tektonik memiliki dampak positif, yaitu keanekaragaman bentuk bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan, palung laut, dan bentang alam lainnya. Kemudian munculnya logam-logam berharga terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Dan evolusi spesies endemik terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang membentuk pulau-pulau terisolasi.